Kita bukan cuma miskin, kita bisa punah. Bukan karena perang, tetapi karena sampah dan ketakutan. Itu anak muda dari tadi. Kau masih di sini? Aku dengar semua. Cacing tuna, tanah tak subur, ayam minggat. Ini bukan cuma masalah jin. Ini masalah soal depan. Soal masa depan. Baik Pak Mulut. Kalau kalian nggak percaya, aku akan ke hutan itu. Dan kalau perlu, akan kubuang itu sampai satu-satu. Tapi kamu tahu, ini tugas yang di dalam muda. Ya kalau kita semua nunggu, siapa yang akan mulai duluan? Kalau kau bisa mengembalikan tanah kami akan anggap kau bukan sekedar pahlawan, tapi anak sendiri. Ini air jeruk nipis buat jaga-jaga. Katanya jin alergi sama yang asam-asam, apalagi yang tajam kayak kejujuran dan sabun cuci muka. Baik, aku akan berangkat malam ini. Jika aku kembali, aku akan bawa kabar baik. Jika aku tidak kembali, cari aku di balik botol plastik di tanah yang gundul.
kalian yang merusak tanahku. Yang tadinya subur, sekarang bau plastik dan bau busuk. Manusia yang penuh idealisme. Kami tuh di sini sedang membangun proyek visioner. Taman teknologi, lahan parkir, dan waterpark canggih. Hei manusia, kami sedang menciptakan masa depan. Masa depan tanpa lumpur, tanpa cacing. Karena cacing itu menjijikkan. Cacing itu penting ya. Kalau nggak ada cacing, tanah kalian nggak bisa subur. Kalau nggak ada tanah, kalian nggak bisa makan. Kalian mau makan apa? Mau makan kertas. Menurut riset imajinatif kami telah mengganti tanah dengan aspal cerdas yang tidak bisa ditanami apapun. Aman dari pertanian. Astaga, kalian lebih gila daripada piring ibuku. Kalian ini bukan membangun masa depan, kalian membangun kehancuran. Hancuran nih. Tapi kalau kayak gitu kita kagak dapet job bro. Penunjuk CNC itu harus bekerja. Kalau kagak bikin mau ngapain? Main atau apa? Kalian ini bukan bekerja, kalian ini penjara bumi. Udah cukup. Sekarang aku tantang kalian ke perang tadi. Perang. Ayo. Perang. Tapi kita nggak bawa senjata. Kita nggak usah pakai senjata. Kita pakai jurus eco-friendly irama hati. Oke. Lihat. Lagi apain? Apa ini tuh? Nanam. Nanam. Iya. Oh. Liatin terus. Nah, gitu doang. Ini kalau nggak ada ini nggak bisa makan. Nah, iya. Wah. Waduh. Ya, bisa sobek lagi. Oke. Kami kalah. Ampun. Mulai besok kita buka ekowisata aja deh. Kami akan buat taman hutan kota Jin pakai cacing premium. Dan aku pensiun dari ngembang tanah. Aku jualan tahu bulat aja dah. Bagus. Lebih baik menjaga bumi daripada membangun menara yang lupa akar. Kalau ada aku susah, kalian bantu ya. Oke, siap. Jadi coba dulu. Siapa geruman makhluk cantik yang turun sebelum maghrib datang ini? Kau orang asing, tetapi sorot matamu seolah tak asing. Jika kau melihat kota asing, itu artinya hatimu lebih mengenali kudu dahulu sebelum logikamu sempat mencegah. Wahai orang asing, ternyata kau sangat pandai dalam berkata-kata ya. Kalau boleh tahu, siapa namamu? Namaku Sang Kuryang, sang pengembara yang kehilangan arah. Tapi sepertinya udah gak kehilangan lagi. Wah, gombalanmu. Seandainya aku tak cantik, apakah kau akan berkata seindah itu? Seandainya kau tak cantik, aku akan tetap terpikat oleh caramu memetik bunga, menunduk pohon, seperti berbicara kepada semesta bahwa cantikmu itu bukan hanya rupa, namun cara hatimu bergerak. Sang Kuryang, ternyata kau bukan hanya tampan dan juga gagah ya, Iya. tetapi bijak dan juga lembut. Hatiku terasa tenang ketika kau berbicara. Aku sudah di jalan menempuh sakit, memikul sunyi, tapi sepertinya aku tidak mau mencari apa-apa lagi sekarang. Lalu, kalau aku bilang aku ingin berjalan bersamamu, apakah kau siap memeluk masa depanku? Aku tak menjanjikan surga, tapi aku
aku bersumpah, aku akan melewati badai dan api jika kita melihat ke arah yang sama. Langkahku lelah, jiwaku payah, tapi senyummu seolah rumah. Baru semalam ku kenal wajah, tapi hatiku sudah percaya. Namamu tak perlu ku tahu, hatiku sudah tahu lebih dulu. Dan aku pun tak perlu alasan untuk ingin berjalan bersamamu. Tunggu, luka itu di kepalamu. Oh, luka ini. Oh iya, waktu itu aku berbuat salah di ibu aku. Wah, parah banget. Piring lagi. Piring terbang. Piring? Prak. Garang bro. Aku aku pengen mati. Cuma ya udah sih. Tapi aku kabur. Tunggu, luka itu, iya, aku ingat 20 tahun yang lalu, dengan tanganku sendiri, dengan amarah yang membutakan, dengan piring beling warisan nenek, piring yang Kamu seperti melihat hantu. tidak mungkin. Tetapi luka itu, letaknya, bentuknya persis, tajam, melengkung ke kiri. Aku yakin itu bukan luka biasa, itu luka pukulanku. Kamu tidak apa-apa. Maaf, aku butuh waktu. Kukira angin ini terlalu berat. Apa yang dia lihat dari dalam diri aku? Kamu kenapa? Kenapa kamu berubah? Apa karena aku terlalu jujur tentang luka ini? Apa karena aku jelek? Biarkan aku menebusnya dengan menikahimu. Aku ingin tua bersamamu sampai kita botak, sampai kita lupa, sampai kentut duluan. Apa? Aku tahu ini cepat, tapi hatiku yakin. Tidak mungkin. Kita tidak mungkin bisa bersama. Kenapa? Karena aku jelek, karena pitak ini. Bukan. Kau harus tahu bahwa sebenarnya aku adalah ibumu, Sangku. Hah? Ini semacam merelakan lamaran ya. Kalau biasanya kamu terlalu baik untuk aku, sekarang kita saudara. Perlu kuulangi. Aku adalah ibumu, Sangku. Kau adalah anak yang dulu hilang. Aku yang melempar piring beling itu. Aku yang selalu menunggu atas kepulanganmu setiap malam. Tidak. Tidak! Kamu bohong. Kamu ngomong sama aku karena aku jelek, karena aku pitak, karena aku bukan bangsawan. Kau bilang aku pembohong? Kau tidak ingat boneka kayu yang selalu kau bawa? Kau tidak ingat Tumang? Dan apakah kau tidak ingat piring beling yang ku lempar di dapur sebelah kanan? Aku tidak peduli. Kita sudah dewasa. Kita bisa mulai dari awal. Kenapa takdir sekejam ini? Ya mana aku tahu, tanya saja sama yang membuat cerita ini. Baiklah, jika memang kau ingin membuktikan cintamu, maka akan kuberikan kau satu syarat. Apa saja? Gunung pun kupindahkan jika itu bisa membuatmu bersamaku. Baiklah, buatkan aku bendungan. Bendungan sebesar telaga. Dan bendungan itu harus sudah selesai sebelum matahari terbit esok pagi. Deal. Tantangan yang cocok untuk calon suami yang terbaik. Dan untuk cinta yang salah arah,